Cerita berawal di sebuah hutan gersang ketika seorang sedang memanah seekor kucing liar yang hendak menyantap sebujur bangkai manusia di sana. Dia adalah Eli, atau satu dari sedikit orang yang berhasil selamat pasca peperangan mahadahsyat yang konon telah membinasakan hampir seluruh penghuni bumi. Semenjak kejadian tersebut, Eli kemudian pergi mengembara, menggayuh langkah mengarungi padang kering di bawah terik sinar matahari. Selama puluhan tahun bermusyafir, tak jarang dia melewati reruntuhan kota mati yang menyiratkan gambaran kehidupan di masa lalu. Tiba di sebuah bangunan bekas restoran, Eli kemudian memasukinya dan berharap menemui seseorang di sana. Tetapi kondisi yang ada sungguh sangat menyedihkan, di mana debu dan karat telah menyelimuti hampir setiap properti di dalamnya. Sehingga, jangankan makanan saat itu, untuk air saja pun sudah sangat susah untuk ditemukan. Alih-alih sosok yang diduga pemilik restoran itu telah mati tergantung dengan kondisi jasad mengering. Kemudian di saat malam tiba, Eli istirahat untuk sedikit menghalau sengatan panas seharian sembari menikmati daging hewan yang ditangkapnya tadi siang. Ternyata situasi sulit pada masa itu telah memaksa orang-orang untuk memakan apa saja agar dapat bertahan hidup. Maka tak heran jika di antara mereka memilih untuk memakan daging sesamanya. Namun tidak untuk Eli, yang bahkan dia rela berbagi rezeki dengan sekelas tikus sekalipun. Karena ajaran di buku yang dibacanya selama ini benar-benar telah membuat keyakinan Eli semakin kokoh dalam menghadapi situasi sesulit apapun itu. Singkat cerita, sang surya menyinari pagi itu. Tiba-tiba Eli merasa terpanggil jiwanya untuk segera melanjutkan petualangannya mengikuti jejak matahari menuju arah barat. Hingga di suatu tempat, Eli menemukan seorang perempuan yang terdampar karena roda troli rusak dan kemudian meminta Eli memperbaikinya. Namun tiba-tiba insting Eli berkata lain ketika dia mencium aroma-aroma yang familiar, pertanda keberadaan para perompak di sana. Dan benar saja beberapa sosok degil muncul dari balik reruntuhan dan mulai mengancam keselamatan Eli. Mereka adalah perompak sadis yang gagal tenar. Sementara perempuan tadi adalah umpan yang sengaja mereka pasang untuk mengelabui setiap mangsanya. Namun sesangar apapun profil mereka, tak sedikit pun membuat Eli takut, apalagi ketika mereka mulai memaksa dia untuk menyerahkan rangselnya. Di sini selain berupaya untuk menyelamatkan diri, Eli juga terpanggil dalam misi melindungi buku yang dibawanya saat itu. Hingga saat si perompak tadi mencoba menyentuh Eli, seketika itu pun Eli menebas pergelangan tangannya sampai buntung. Pemandangan tersebut sempat membuat perompak lain takjub sebelum mereka pun terbakar amarah dan bersiap untuk menyerang. Maka sebuah pertarungan mengerikan pecah di saat itu juga. Walaupun pada kenyataannya mereka semua tak kuasa meladeni kegesitan Eli, bahkan komandan mereka pun akhirnya dibuat binasa di tempat. Pasca insiden tersebut, Eli kemudian tertunduk pasrah memohon ampun dari Tuhan atas fenomena yang sejatinya tak semestinya terjadi. Namun benar apa yang dikatakan perempuan itu, tujuan para perompak tadi adalah merampas airmu dan memakanmu. Dan semua itu sebenarnya sudah Eli ketahui ketika jaraknya masih bermil-mil jauh sebelumnya. Sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa karakter Eli ini menggambarkan sosok yang memang telah dikaruniai keistimewaan oleh Tuhan dalam mengemban tugasnya. Perihal apa dan apa pula misinya, nanti kita pasti tahu jawabannya. Lanjut, setelah beberapa mil perjalanan, Eli kembali menyaksikan sebuah aksi kejahatan oleh sekelompok geng jalanan. Namun kali ini Eli memilih untuk tidak mencampuri mereka yang bukan urusannya. Setelah itu dia pun tiba di sebuah kota kecil yang mana tingkat keamanan penduduk di sana sangat minim, bahkan tak ada jaminan sama sekali. Sehingga seorang bengkel elektronik langsung menyambut Eli dengan senjata shotgun karena rasa ketakutan. Padahal kedatangannya saat itu hanya untuk mengecek aki saja, paman. Baru setelah itu komunikasi mereka berlangsung tenang.
Sementara Ellie harus menunggu beberapa jam agar setrum tadi kembali terisi penuh. Tiba-tiba datanglah kawanan geng tadi, kemudian memarkir kendaraan mereka persis di seberang toko bengkel itu. Lalu Sin beralih ke sebuah rumah di mana terdapat seorang tokoh paling berpengaruh di sana yang bernama Garnek. Saat ini dia sedang mencari sebuah buku yang diyakini akan sangat membantu dalam mengembalikan kekuasaannya setelah sekian lama mengalami kehancuran. Usut punya usut, ternyata para geng jalanan bekerja untuk dia. Akan tetapi buku-buku hasil rampasan mereka itu tak satu pun berguna baginya, karena sejatinya mereka semua adalah buta huruf. Beruntung mereka semua menemukan botol shampoo yang kebetulan disukai Garnek. Jadi mereka setidaknya masih punya kesempatan minum gratis di bar miliknya. Ellie pun mendatangi bar tersebut untuk mengisi botol minumannya. Kemudian bartender menyuruh Flora untuk dibantu mengisikannya. Gadis cantik ini adalah putri dari seorang ibu yang bernama Claudia, di mana Claudia saat ini dijadikan semacam budak oleh Garnek. Tiba-tiba Ellie dapat kecaman pedas dari kepala geng di bar tadi. Karena tak terima kucingnya disingkirkan, dengan terpaksa Ellie menggemburkan wajahnya ke meja hingga jatuh tak bernyawa. Lalu ketika ia beranjak keluar dari sana, ternyata anggota geng lainnya sudah bersiap menyerangnya. Maka mau tidak mau Ellie harus membantai satu persatu dari mereka hingga Flora datang menghentikan. Singkat cerita, Ellie dibawa menghadap Garnek untuk kemudian dibujuknya agar bersedia membantu dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya itu. Sebab dengan sekilas Garnek bisa melihat bahwa Ellie mempunyai potensi untuk itu. Akan tetapi Ellie justru menolak tawaran tersebut meskipun fasilitas terjamin telah disediakan untuknya. Melainkan dia hanya menerima tawaran menginap saja. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan Garnek. Dia terus membujuknya dan menelisik lebih jauh tentang siapa Ellie sebenarnya. Tak habis pikir, Garnek sampai nekat menumbalkan Flora untuk menemani tidurnya. Mendengar rencana tersebut, Claudia tercengang kaget dan langsung mengingatkan. Namun, Garnek tak sedikit pun menghiraukannya. Hingga saat Flora mulai menjajakan tubuhnya, Ellie tetap dingin dan tidak terpancing. Bahkan langsung menyuruh dia untuk meninggalkan kamarnya. Akan tetapi seseorang memaksa tinggal di sana sebab jika dia pulang cepat maka Garnek akan menghukum ibunya. Dengan alasan itulah Ellie menerima Flora tetap bersamanya. Setelah itu berlangsung dialog panjang di antara mereka yang intinya bahwa Flora mengakui keistimewaan seorang Ellie sehingga dia bertekad untuk merahasiakan apa yang telah ditemukannya saat itu. Saat pagi, Flora langsung ditanya oleh Garnek tentang apa yang dihasilkannya semalam dan dia benar-benar menutupi hal itu darinya. Namun, ketika memperhatikan ajaran Ellie kepada ibunya, spontan Garnek terperangah. Kemudian mendesak Flora untuk mengakui yang sebenarnya. Melihat ibunya disakiti, terpaksa dia pun menyebutkan keberadaan buku tersebut. Show me! Saat itu juga Garnek bersama bodyguardnya yang bernama Renderich langsung memeriksa kamar Ellie yang ternyata dia sudah tidak ada lagi di sana. Alih-alih pergi, ternyata Ellie sudah berada di toko bengkel yang didatanginya kemarin untuk kemudian pergi mengambil akinya. Garnek bersama kawan-kawannya sudah siap untuk menghadang langkahnya. Sementara hanya satu yang diinginkan Garnek, yakni bukunya. Sejauh keyakinannya bahwa hanya dengan buku tersebut dia akan mampu membangun kembali peradaban dunia hingga nantinya seluruh umat bumi manusia akan tunduk kepadanya. Namun dengan tegas Ellie menolak keinginan Garnek dengan alasan bahwa hingga saat ini belum ditemukan orang yang layak mendapatkan buku tersebut termasuk Garnek sendiri. Merasa dirinya diremehkan, kemudian Garnek memerintahkan Renderich untuk menembaknya dari belakang. Tapi anehnya 2 kali tembakan Renderich seolah tak bereaksi sedikit pun dan mental dengan sendirinya. Holy cow! Standing around for? Take them out, goddammit! Yang ada justru Garnek sendiri yang terkena tembakan peluru Ellie pas mengenai lututnya. Setelah menyaksikan keajaiban tersebut, Renderich pun membiarkan Ellie pergi begitu saja.
sedangkan Flora hanya memandanginya dari lawang jendela. Ellie kembali meluruskan langkahnya menuju suatu tempat di ufuk barat, di mana dia telah ditunjukkan untuk membawa buku tersebut ke sana. Tiba-tiba Flora datang menyusul, karena Claudia, ibunya, telah meyakinkan dia bahwa akan aman jika bersama Ellie. Lantas Flora membawa Ellie menuju sebuah mata air di dalam gua, dan hingga saat itu Ellie tidak serta-merta menerima kehadiran Flora bersamanya, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkannya di dalam gua tersebut. I'm not a liar. Di sisi lain, Karnek masih sangat berambisi untuk dapat merebut buku itu dari tangan Ellie. Berbeda dengan Randy Rich yang justru tak tertarik sama sekali untuk itu, kecuali Flora dijadikan sebagai imbalannya. Oh. Why that? Singkat cerita, mereka akhirnya sepakat kemudian bergegas pergi untuk mengejar Ellie. Selanjutnya, cerita berfokus kepada Flora setelah ia berhasil keluar dari dalam gua tadi dan kemudian melanjutkan langkahnya seorang diri. Perjalanan telah membawanya ke suatu tempat persis yang sempat dilalui Ellie tadi di awal. Tiba-tiba, Flora langsung menghampiri perempuan itu untuk menolongnya. Tak lama, muncul kawanan rampok lainnya dan langsung menyeret Flora ke sebuah got raksasa, di mana mereka terus mencengkeramnya hingga tak berdaya. Hingga saat mau menyetubui Flora, tiba-tiba sebilah panah nancap tepat mengenai burung perampok itu dan memenggal leher yang lainnya. Lagi-lagi, Ellie mampu membaca situasi buruk yang dialami Flora dan memilih untuk melindunginya. Perjalanan kembali berlanjut, sementara Flora terharu karena merasa sangat beruntung setelah diterima menyertai perjalanan Ellie. Tak berserang lama sejak kepergian mereka, Karnek bersama armadanya pun tiba di sana. Sejenak mereka berpikir betapa dilindunginya Ellie sejauh ini, padahal dia hanyalah manusia biasa, dan mereka sadari juga bahwa ternyata Flora telah berada di pihaknya saat ini. Hal itu cukup memancing kekesalan Randy Rich. Hari yang sudah mulai gelap memaksa pengejaran mereka ditunda sampai besok pagi. We'll make up the ground tomorrow. Singkat cerita, cahaya rembulan menemani gelapnya malam, di mana Ellie mulai mengisahkan perjalanannya bersama buku itu dan mengutip salah satu ayatnya di hadapan Flora. Saat itu, Ellie meyakinkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dipercaya Tuhan untuk menjaga salinan firman-Nya, di mana hanya bukti itu yang tersisa setelah semuanya dimusnahkan dari muka bumi. To hole up and hide in a place like this or underground. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah rumah terpencil yang masih utuh berdiri. Dan di saat mencoba memasuki rumah tersebut, ternyata daun pintunya merupakan pemicu sebuah jebakan. Beruntung sang pemilik rumah yang baik hati mengajak mereka untuk minum. Beberapa saat kemudian, si kakek menunjukkan beberapa kuburan manusia yang telah mencoba mengganggu keamanan rumahnya. Terbesit rasa tak baik tentang si pemilik rumah, Ellie lantas mengajak Flora segera pergi dari sana. Sebab selain membunuh, mereka juga adalah pasangan harmonis manusia kanibal. Takut, akan tetapi mereka tertahan di depan, di mana ketika melihat antrian pasukan Karnek yang pasti mendatangi rumah tersebut untuk mencarinya, terpaksa mereka harus kembali masuk rumah untuk berlindung. Kemudian suara speaker toa terdengar ketika Karnek cuma minta Ellie menyerahkan Flora bersama bukunya. Maka dilemparlah sebuah bungkusan semacam buku ke hadapan mereka yang padahal isinya adalah bom. Shit! Get down! Everybody get down! Setelah beberapa menit, pertempuran berlangsung sengit. Akibatnya, kedua pemilik rumah tadi tewas di tempat itu juga. Singkat cerita, Ellie berhasil digelandang menghadap Karnek dan buku itu sudah berpindah ke tangannya. Tak cukup puas dengan itu, dia lantas menembaknya di hadapan Flora, sekaligus menegaskan kepada mereka yang lain bahwa Ellie hanyalah manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Bahkan Tuhannya sendiri pun tak bisa melindunginya. Saat ini, dengan penuh ingkar, Karnek terus mengejek Ellie yang sudah tak berdaya lalu membawa pergi Flora dan bukunya.
Renderich pun bangga dengan keberhasilannya sejauh ini. Namun dibalik itu semua, dia tidak menyadari bahwa Flora telah berhijrah total dan siap mengikuti ajaran Ellie sepenuhnya. Maka tak heran jika dia berpikir nekat agar bisa lepas dari sana. Bahkan tak cukup sampai di situ, Flora berani meledakkan satu unit mobil lainnya hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, kemalangan menimpa Renderich setelah perutnya tertusuk parang yang disimpan di dashboard mobilnya tadi. Sedangkan Karnak yang mobilnya terkendala BBM hanya bisa menyaksikan Flora pergi begitu saja, dan dia harus pulang sambil menelan kekecewaan. Di sini, Flora sedang memacu mobilnya berharap dapat segera menolong Ellie di tempat tadi. Dia tergeletak, akan tetapi sosoknya sudah tak ada di sana, melainkan dia ditemukan sudah berada jauh ke arah barat. Flora merasa sangat bersalah atas semua yang telah menimpa Ellie, apalagi soal buku yang telah direbut karenanya. Namun Ellie seperti sudah mengikhlaskannya karena di sisi lain, dia juga sudah menghafal seluruh isi buku tersebut. Jadi tak masalah sedikit pun baginya. Bahkan dia menganggap ini sudah saatnya di mana dia harus memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagai wujud pengalamannya. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh, tibalah mereka di suatu tempat di mana Ellie harus mengakhiri pengembaraannya sekaligus melabuhkan tugasnya di sana. Tepatnya di atas pulau kecil, seseorang menyambut Ellie dan Flora dengan baik. Kemudian mereka diperlihatkan banyak peninggalan sejarah dunia yang telah diamankan di sana, layaknya sebuah museum. Hingga saat ini, Ellie menceritakan kisahnya tentang buku tersebut secara spontan. Bahkan dia berhasil mencatat semua isinya tanpa terkecuali. Bersamaan dengan itu, Karnak sengaja memanggil seorang teknisi untuk membuka kunci bukunya. Akan tetapi, dia sangat terkejut setelah melihat isinya yang dia sendiri sama sekali tak mengerti dengan tulisan tersebut. Alhasil, dia meminta bantuan Claudia untuk membacanya. Sesaat dia terlihat senang ketika menyentuh tulisan tersebut, padahal ia sendiri adalah seorang tunanetra. Tetapi setelah mencium rencana buruk dari perkataan Karnak, sekedap dia pun menolak permintaannya tersebut lantas meninggalkannya. Sementara tanpa diketahui telah terjadi keributan di lantai bawah dan orang-orang di sekitarnya sudah mulai tak menghargai dirinya. Di sisi lain, Ellie sangat berterima kasih atas kekuatan iman yang dikaruniai Tuhan serta tanda-tanda kekuasaannya yang senantiasa mengiringi di setiap perjalanannya sehingga dia dapat menuntaskan tugas yang telah diembannya selama ini. Singkat cerita, Ellie tutup usia di pulau tersebut dan Flora pun pamit pergi. Namun, bukan karena sudah tak diterima di sana, melainkan dia tertuntut mengamalkan ajaran Ellie di luar sana. Tamat.